Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi dengan saya di dalam video pembahasan matematika. Video ini merupakan video keempat saya dalam memenuhi tugas final mata kuliah matematika ekonomi. Pada video kali ini saya akan bahas materi mengenai persamaan dan fungsi kuadrat. Dan tentunya materi ini sudah kita dapatkan sebelumnya, bahkan di bangku SMP ini sudah kita pelajari mengenai persamaan dan fungsi kuadrat. Baik, tanpa berlama-lama kita langsung pada pembahasan materinya. Yang pertama kita bahas mengenai definisi persamaan dan fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat adalah suatu persamaan dari variabel yang mempunyai pangkat tertinggi 2. Di sini pangkat tertingginya 2 dan tidak boleh lebih. Karena ini merupakan fungsi kuadrat. Fungsi ini berkaitan dengan persamaan kuadrat. Adapun bentuk umum dari persamaan kuadrat adalah ax pangkat 2 tambah bx tambah c sama dengan 0. Jadi itu untuk persamaan kuadrat. Nah, sedangkan bentuk umum dari fungsi kuadrat adalah fx sama dengan ax pangkat 2 tambah bx tambah c. Sini perlu diketahui fungsi kuadrat itu kita menggunakan fx atau fungsi dari x. Dan di sini harus kita bisa membedakan antara persamaan kuadrat dan fungsi kuadrat. Jadi itu untuk fungsi kuadrat itu fx sama dengan ax pangkat 2 tambah bx tambah c, atau bisa juga y sama dengan ax pangkat 2 tambah bx tambah c. Baik teman-teman, selanjutnya kita bahas mengenai menggambar grafik fungsi kuadrat atau cara menggambar grafik fungsi kuadrat. Di sini saya punya satu contoh soal, yaitu fx sama dengan x pangkat 2 dikurang 2x dikurang 3. Atau sini saya ubah dulu menjadi y sama dengan x pangkat 2 dikurang 2x dikurang 3. Baik, langkah pertama dalam menggambar grafik fungsi kuadrat, yaitu yang pertama kita tentukan dulu titik koordinatnya, yaitu koordinat x dan y. Baik, di sini kita pakai pemisalan. Kita pakai koordinat x nya itu sama dengan 0. Maka kita masukkan nilai x itu menjadi 0. Sini 0 di pangkat 2 dikurang 2 kali 0 dikurang 3. 0 kali 0, 0 dikurang 2 kali 0, 0, jadi sisa minus 3. Jadi jika x nya 0 maka y nya sama dengan minus 3. Di sini kita sudah dapat satu titik koordinat. Kita lanjut, misalkan x nya sama dengan 1, maka nilai 1 ini kita masukkan di dalam x. Jadi sini 1 kali 1 sama 1 dikurang 2 kali 1 sama dengan 2 dikurang 3 jadi minus 4. Di sini jika x nya sama dengan 1 maka y nya sama dengan minus 4, dan begitu seterusnya. Di sini bebas kita mau berapa pakai pemisalannya. Dan sini ada grafiknya. Jadi seperti ini, kira-kira seperti ini gambar grafiknya. Gambar grafik dari fungsi fx sama dengan x pangkat 2 kurang 2x kurang 3. Baik, mungkin itu. Selanjutnya kita masuk pada jenis gambar grafik fungsi kuadrat lain, yaitu yang pertama grafik fungsi y sama dengan ax pangkat 2. Sini mungkin ada yang bertanya, apakah ini merupakan fungsi kuadrat? Saya jawab iya, karena misalkan kita punya fx sama dengan ax pangkat 2 tambah bx tambah c. Sini misalnya nilai b dan c nya itu 0, maka
maka BX habis, C-nya habis, maka sisa AX pangkat 2. Baik, kita langsung saja masuk pada contoh soal. Sini saya punya fx sama dengan 2x pangkat 2. Sama pada contoh soal sebelumnya, langkah pertama itu kita menentukan titik koordinat x dan y. Dan setelah itu kita pakai pemisalan. Kita misalkan x-nya sama dengan 0, maka kita masukkan saja 0 kali 0 sama 0, 2 kali 0, 0. Maka jika x-nya sama dengan 0, maka nilai y-nya juga sama dengan 0. Baik, kita lanjut. Kita pakai pemisalan x sama dengan 1. Maka kita masukkan saja nilai satunya di dalam x. Sini 1 pangkat 2 itu 1 kali 1 sama dengan 1, 2 kali 1, 2. Jadi jika x-nya sama dengan 1, maka nilai y-nya sama dengan 2, dan begitu juga sampai seterusnya. Sini bebas, kita mau sampai berapa. Baik teman-teman, kita masuk ke sifat grafik fungsi kuadrat. Sini jika kita punya y sama dengan ax pangkat 2 tambah bx tambah c, maka sifat-sifatnya yaitu yang pertama, jika a kurang dari 0 atau ini a-nya negatif, itu terbuka ke bawah. Sedangkan jika a-nya lebih besar dari 0 atau a-nya positif, maka terbuka ke atas. Baik, di sini ada titik puncak. Jadi yang sebelah kiri itu yang terbuka ke bawah, titik puncaknya ada di atas. Sedangkan yang sebelah kanan yang terbuka ke atas itu titik puncaknya ada di bawah. Dan ada juga yang bilang titik puncak itu adalah titik balik. Jadi titik balik dengan titik puncak itu sama. Sini juga ada sumbu simetri, yaitu garis putus-putus yang ada di tengah. Itu merupakan sumbu simetri, yaitu sumbu yang membagi dua simetri. Dan sumbu simetri ini terletak pada absisnya titik puncak. Dan untuk mencarinya itu kita menggunakan rumus x sama dengan minus b per 2a. Baik, setelah itu ada titik potong. Sini misal kita punya y sama dengan ax pangkat 2 tambah bx tambah c. Baik, yang pertama memotong sumbu y. Jadi sini titik potongnya untuk memotong sumbu y. Dan jika memotong sumbu y, pasti nilai x-nya itu sama dengan 0. Jadi kita tinggal melihat nilai y-nya, titik potongnya berada di mana. Nah, untuk mencari itu kita tinggal lihat nilai c-nya, atau kita lihat variabel c-nya. Sini misalkan kita pakai c-nya itu 2. Jadi titik potongnya itu berada di 0,2. Tapi di sini saya pakai 4, jadi titik potongnya berada di 0,4. Baik, selanjutnya itu yang kedua, memotong sumbu x. Dan untuk mencari grafik memotong sumbu x itu kita menggunakan rumus diskriminan, atau yaitu rumusnya d sama dengan b pangkat 2 dikurang 4ac. Di sini ada 3 poin, yaitu yang pertama, grafik memotong sumbu x. Di sini bisa kita lihat jika d-nya atau diskriminannya, di sini kita cari dulu nilai diskriminannya menggunakan rumus d sama dengan b pangkat 2 dikurang 4ac. Sini jika d-nya lebih besar dari 0, maka memotong sumbu x di 2 titik. Jadi di sini memotong sumbu x di 2 titik. Dan untuk mengetahui sumbunya itu menghadap ke atas atau ke bawah,
kita lihat nilai A-nya. Sini jika A-nya lebih besar dari 0 maka terbuka ke atas. Sedangkan jika A-nya lebih kecil dari 0 maka terbuka ke bawah. Yang kedua, grafik menyinggung sumbu X. Dari sini menyinggung ini. Ini tidak memotong. Ya, untuk mengetahuinya yaitu jika D sama dengan 0 maka grafiknya itu menyinggung sumbu X. Dia tidak memotong. Sama seperti yang memotong sumbu X, untuk mengetahui sumbunya itu menghadap ke atas atau ke bawah, kita lihat nilai A-nya. Jika A-nya lebih besar dari 0 maka terbuka ke atas. Sedangkan jika A-nya lebih kecil dari 0 maka terbuka ke bawah. Baik, yang ketiga, grafik tidak memotong sumbu X. Sini bisa kita lihat jika D kurang dari 0 maka tidak memotong sumbu X, dan jika A-nya lebih besar dari 0 maka terbuka ke atas, sumbunya itu terbuka ke atas. Dan jika A-nya lebih kecil dari 0 maka terbuka ke bawah. Baik teman-teman, dari ketiga ini kita itu perlu menghafal, dan untuk menghafalnya itu sendiri kita hanya perlu menghafal nilai D-nya atau diskriminannya. Sini jika D-nya lebih besar dari 0 maka memotong sumbu X. Jika D sama dengan 0 maka menyinggung sumbu X, dan jika D-nya lebih kecil dari 0 maka tidak memotong sumbu X. Sudah seperti itu saja untuk menghafal grafik memotong sumbu X. Baik teman-teman, mungkin itu saja pembahasan mengenai persamaan dan fungsi kuadrat. Dan terima kasih bagi yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua, dan jika ada kesalahan pada penjelasan tadi, saya mohon maaf. Baik, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.